Sekarang kita akan lihat jenis-jenis sudutnya dan hubungan antara sudutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kita lanjut lagi ya di materi garis dan sudut ini. Untuk bagian 2, sebagaimana janji di part 1 video ini, kita akan membahas jenis sudut dan hubungan antar sudut. Alhamdulillah kemarin kita sudah berkenalan dengan garis, jenis-jenis garis dan sudut. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis sudutnya dan hubungan antara sudutnya. Baik, yang pertama, sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut ABC itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Maka sudut ABC kita katakan sudut lancip. Dengan syarat sudut lancip yaitu X atau besar sudutnya harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut ABC sama dengan 90 derajat. Maka sudut ABC kita katakan adalah sudut siku-siku. Begitu juga dengan sudut ABD atau sudut DBA. Dia juga merupakan sudut siku-siku karena sama dengan 90 derajat untuk besar sudutnya. Maka kita bisa katakan sudut siku-siku memiliki syarat besar sudut harus sama dengan 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sebagaimana sudut ini, ABC atau sudut CBA. Kita katakan sudut ABC itu adalah sudut tumpul karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Atau ketika kita lihat dia membentuk satu garis lurus. Ya. Karena garis lurus, ingat garis lurus, besar sudutnya adalah 180 derajat. Yang kelima adalah sudut refleks. Nah, sudut refleks ini adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat tetapi lebih kecil dari 360 derajat. Mari perhatikan sudut alfa berikut. Sudut alfa ini ya, ini namanya sudut alfa. Sudut alfa itu besarnya lebih dari 180 derajat, 180 derajat cuma di sini, dan kurang dari 360 derajat. Nanti sudut alfa ini kita katakan sudut refleks. Yang keenam, ada sudut putar. Sudut putar atau sudut putaran penuh adalah sudut yang mengelilingi sebuah titik selalu berjumlah 360 derajat. Di mana 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Atau kita bisa katakan satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, berikut ini mari kita berkenalan dengan hubungan sudut, ya. Hubungan antara sudutnya. Hubungan antara sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan. Yang pertama ada namanya sudut berpenyiku atau sering dikatakan sudut yang berkomplement atau berpenyiku. Dimana kita bisa lihat ada sudut siku-siku ABC. Perhatikan sudut siku-siku ABC. Karena dia siku-siku yang jelas untuk sudut 90 derajat. Nah, ketika ada satu garis lagi yang ditarik dari titik pangkal yang sama itu titik B ke arah titik D, ya, maka sudut siku-siku itu jelas dong terbagi dua, ya. Dia akan menjadi dua. Kita lihat ada sudut ABD yang ini
dan ada sudut CBD yang ini. Nah, karena sudut ABD dan sudut CBD itu jumlahnya adalah 90 derajat, maka kita katakan sudut ABD dan sudut DBC atau sudut CBD adalah sudut yang berkomplement atau saling berpeniku. Oke. Berikutnya ada hubungan sudut yang bersuplemen atau sudut yang saling berpelurus. Nah, perhatikan gambar ini. Ada garis lurus yang melewati titik A, O, B, dan di tengahnya dipotong oleh garis OC, di mana dari garis lurus yang awalnya besarnya tadi 180 derajat terbagi menjadi dua lagi besar sudut yang berbeda ya. Yang digambar ini disimbolkan dengan sudut BOC besarnya B derajat dan sudut AOC besarnya A derajat. So, pasti A derajat dan B derajat ketika dijumlahkan atau ditambahkan, pasti jumlahnya akan menjadi 180 derajat. Sehingga kita katakan sudut ABD dan sudut CB. Sehingga kita katakan sudut AOC dan sudut BOC adalah sudut yang saling bersuplemen atau sudut yang berpelurus. Nah, hubungan berikutnya adalah hubungan sudut yang saling bertolak belakang. Sebagaimana gambar ini, sudut yang saling bertolak belakang atau sudut yang saling berlawanan dan terbentuk ketika dua buah garis atau ruas garis saling berpotongan. Seperti garis dari dua garis yang berpotongan ini terbentuk sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ya, kita bisa sebut nama sudut dengan besar sudut yang kelihatan ya, kalau tidak diketahui titik sudutnya atau titik-titik yang lain. Nah, berarti terdapat 4 sudut yang terbentuk. Nah, untuk sudut yang bertolak belakang, ya kita lihat sudut bertolak belakang di sini adalah sudut A dan sudut C, kemudian sudut D dan sudut B. Karena sudut A dan sudut B ini kelihatannya ya sama besar, karena sudut yang saling bertolak belakang sama besar, sehingga kita ambil kesimpulan sudut A sama dengan sudut C, sementara sudut B sama dengan sudut D. Itulah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Dari sini juga ternyata kita bisa lihat ada sudut A dan sudut B yang saling bersuplemen atau berpelurus. Atau sudut yang lain, sudut B, sudut C, dan sudut D juga saling bersuplemen. Atau sudut yang lain juga, sudut B dan sudut C juga saling berpelurus. Sudut A dan sudut D juga saling berpelurus. Yang jumlahnya 180 derajat. Ingat yang tadi ya. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Nilai X pada gambar di bawah ini adalah A 55 derajat, B 65 derajat, C 105 derajat, D 115 derajat. Nah, ternyata kita diminta untuk menentukan berapa besar sudut X. Nah, untuk menjawab soal ini, kita manfaatkan hubungan sudut yang bersuplemen atau berpelurus. Jelas kita bisa lihat di bawah ini, awalnya dia membentuk garis lurus ya. Sehingga garis lurus sudah kita ketahui besarnya adalah 180 derajat. Garis lurus ya, dimana 180 derajat itu terbentuk dari sudut 20 derajat ditambah X derajat ditambah 45 derajat ya. Kalau kita dapat sederhanakan,
180 derajat sama dengan 60 derajat ditambah X. 65 derajat didapat dari 20 ditambah 45 derajat, hasilnya 65 derajat ditambah X. Atau kita bisa tuliskan 180 derajat itu sama dengan 65 derajat ditambah berapa? Atau X itu kita bisa cari dengan 180 derajat dikurang 65 derajat. Sehingga kita peroleh 180 derajat dikurang 65 derajat adalah 111 derajat. Sehingga jelaslah jawaban untuk soal ini adalah D, 155 derajat. Contoh berikutnya, soal ini kita diminta untuk menentukan berapa besar sudut X pada gambar tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa memanfaatkan jenis sudut ya, yang di awal tadi ada sudut putaran penuh, yaitu 360 derajat. Dari gambar ini kita mendapatkan informasi ada sudut yang besarnya 140 derajat, ada sudut yang besarnya 105 derajat, ada sudut X ini yang ditanyakan, dan ada sudut yang tidak dituliskan angkanya, tapi dari gambar kita bisa lihat ternyata ini tegak lurus. Nah, tadi sifat yang tegak lurus itu berarti besarnya siku. Sudut siku adalah besarnya adalah 90 derajat. Sehingga dengan memanfaatkan ya, sudut lingkaran penuh atau putaran penuh, kita simpulkan bahwasanya besar sudut X itu ketika dijumlahkan dengan sudut 105 derajat dan 140 derajat, kemudian ditambahkan juga dengan sudut siku-siku yaitu 90 derajat, maka hasilnya itu akan sama dengan sudut lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Nah, kita bisa peroleh X derajat itu bisa dijumlahkan dengan hasil penjumlahan yang ketiga bilangan ini ya, di sudut ini. 105 ditambah 140 ditambah 90 hasilnya 335 derajat. Yang apabila kita jumlahkan, berarti kita akan temukan X derajat itu ditambah 335 derajat, hasilnya pasti jadi 360 derajat. Nah, kita peroleh nilai X sama dengan 360 derajat, bisa kita kurangkan dengan 335 derajat, sehingga kita peroleh X derajat sama dengan 25 derajat. Oke, berarti jawabannya adalah B untuk soal yang ini ya. Oke, bagian kedua selesai. Kita lompati langsung ke materi tentang hubungan sudut pada garis sejajar. Namun untuk penjelasan yang lebih rinci tentang hubungan sudut pada garis sejajar, bisa saksikan next video. Silakan lihat video part 3. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.